Jalan penghubung desa, jalan ekonomi desa. Desa Maju Inhil Jaya Plus terintegrasi, salah satu tema pembangunan Bupati terpilih Indra Gili Hilir Haji Muhammad Wardan periode 2019-2024. Menginjak 2 periode menjabat, pembangunan infrastruktur terus digenjot. Selain itu, penguatan BUMDes terus dilakukan sebagai upaya menuju desa mandiri. Hal ini dirasakan oleh desa-desa yang tersebar di Kabupaten Penghasil Kelapa, kabupaten yang dijuluki negeri hamparan kelapa dunia, dan tentu pembangunan dirasakan oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Pelangiran. Desa-desa yang sebagian besar adalah desa ekstransmigrasi, desa-desa yang mulai dihuni sejak tahun 90-an. Bagaimana kondisi awal desa-desa ini? Pertama, desa-desa tak memiliki jaringan listrik PLN. Masyarakat menggunakan lampu cempor, lampu dengan bahan bakar minyak tanah, lampu yang orang sebut dengan lampu badai. Adapun bagi masyarakat yang mampu menggunakan tenaga diesel. Yang kedua, desa tidak memiliki jalan beton. Jalan hanya berupa timbunan tanah gambut, yang apabila musim hujan tiba, jalanan ini berubah menjadi kubangan lumpur dan licin. Desa ini mungkin bermimpi untuk mendapatkan pembangunan, hanya mimpi untuk mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, puluhan tahun desa-desa ekstran terisolir dari kemajuan dan keramaian. Masa-masa ini menjadi masa kritis bagi desa. Migrasi penduduk terjadi dengan signifikan. Kebanyakan mereka kembali ke daerah asal, sebagian lagi menjelajah dataran Pulau Sumatera untuk mendapat penghidupan yang lebih layak. Karena banyaknya penduduk bermigrasi, beberapa desa menjadi desa mati. Penduduknya hanya untuk mengisi kekosongan di struktur pemerintahan desa saja. Yang keempat, mencari pekerjaan sulit. Tak banyak yang dapat dilakukan penduduk transmigrasi saat itu, hanya bercocok tanam sambil menunggu hasil panen kelapa. Beberapa penduduk menangkap ikan untuk sekedar memenuhi kebutuhan gizi. Bagi yang bertenaga kuat, mereka menjadi buruh panen, dan hasilnya tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Bila pun ada pekerjaan yang sedikit menjanjikan, itu adalah menjadi karyawan di perusahaan sawit dan kelapa. Pekerjaan itu mensyaratkan ijazah, dan bila pun diterima sebagai karyawan, itu artinya pekerja harus meninggalkan desa, karena lokasi pabrik cukup jauh dari desa. Dan artinya, kita harus berberat hati meninggalkan anak dan istri. Dan yang kelima, harga hasil produk petani rendah. Harga kelapa saat itu di kisaran Rp300 per butirnya. Kondisi ini diperparah dengan bendungan jebol pada tahun 2006 yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mengirim buah karena semua saluran kanal menjadi surut dan kandas. Jalur ekonomi terputus sehingga masyarakat ramai menjual kebun dan bermigrasi, menambah semakin kritis desa-desa bentukan ini. Untung di tahun yang sama pula, tahun 2006, terbit setitik cahaya menuju kemajuan. Masuklah dana desa berupa program PNPM. Dengan dibangunnya jalan-jalan beton, untuk pertama kalinya masyarakat merasakan jalan beton tahun itu. Walau jalan itu kecil, setidaknya dengan masuknya pembangunan ke desa, menambah keyakinan masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah dan rumah. Perlahan tapi pasti, pembangunan desa menunjukkan kemajuan. Jalan-jalan penghubung desa dibangun, akses jalur ekonomi diperbaiki, gedung-gedung pemerintah dibangun, gairah ekonomi masyarakat meningkat, tingkat konsumsi meningkat pula. Masuknya bantuan PLTD sebagai pemenuhan kebutuhan listrik menambah tingkat konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Harga tanah dan kebutuhan pun meningkat. Kesadaran masyarakat tentang hidup sehat meningkat. Yang menjadi sorotan adalah air bersih sebagai kebutuhan mendasar. Pada tahun 2010 dibangun Pamsimas, penyediaan air bersih dengan disalurkan ke rumah-rumah warga. Unit ini kemudian berkembang dengan dibangunnya filter air, sehingga masyarakat dapat menikmati air mineral yang siap konsumsi. Sekali lagi, dengan diperbaikinya jalan penghubung desa, produk ini selain dinikmati warga desa setempat, dapat pula dinikmati tetangga desa. Dengan demikian, kegiatan ekonomi terjadi, ditambah dengan arus informasi dan infrastruktur jalan yang memadai, petani tak ragu lagi menanam sayuran dengan jumlah banyak, karena distribusi barang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Awalnya jalan penghubung desa dibuat selebar 70 cm, dibuat hanya cukup satu motor saja, yang apabila pengendara berpapasan, salah satu pengendara harus turun dari jalan beton untuk memberi jalan pada pengendara lainnya. Seiring perkembangan ekonomi dan meningkatnya anggaran dari pemerintah,
Di tahun 2016, rata-rata di setiap desa memiliki jalan penghubung cukup lebar. Rata-rata desa memiliki jalan penghubung selebar 2 meter, sehingga pengendara motor tidak turun dari jalan beton ketika berpapasan. Yang sebelumnya, ketika jalan masih kecil, salah satu pengendara harus berhenti untuk memberi jalan pada pengendara lainnya. Itulah jalan-jalan yang ada di desa eks transmigrasi. Jalan sudah sangat berbeda dengan jalan sebelumnya. Semoga dana desa terus menunjukkan kemajuannya, sehingga pembangunan dapat dirasakan merata di pelosok desa. Bagaimana menurutmu teman-teman? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share, agar orang-orang di sekitar kita tahu. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat informasi selanjutnya dari kami. Silahkan tinggalkan komen untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih.